Bad things happen to good people. Nah, pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang salah. Karena apa? Sebenarnya tidak ada orang baik di dalam dunia ini. Gak ada orang baik di dalam dunia ini. Banyak orang baik karena dia punya agenda. There's no good people. Firman Tuhan berkata di Roma 3 ayat 10 bahwa tidak ada orang baik, tidak ada orang benar, tidak ada orang yang mencari Tuhan. Kita semua orang yang bobrok. That's why jawabannya we're all broken. We live in a broken world. Jadi kita tinggal di dunia yang jatuh dalam dosa, rusak dengan manusia yang berdosa, dan akibat dari dosa itu menimbulkan begitu banyak bencana dan begitu banyak masalah. Jangan izinkan keadaan yang hancur merusak pandangan kita kepada Tuhan. Ini nasihat saya. Karena keadaan kita yang hancur dapat merusak pandangan kita kepada Tuhan. Akhirnya begitu banyak orang marah, kecewa, mempertanyakan kepada Tuhan mengapa semua malapetaka dan kemalangan ini harus mereka alami, sehingga mereka gak mau beriman lagi kepada Tuhan. Dengar saudara, dengar. Nasihat selanjutnya adalah God see you. Saudara, seringkali kita ini tidak bisa melihat gambar besar. Karena apa? Mungkin kita belum mengerti. Hanya karena saudara tidak mengerti the whole story. Karena hari ini mungkin saudara mengalaminya, tetapi 5 tahun kemudian waktu saudara melihat ke belakang, ternyata ada kebaikan di sana. Jadi kadang-kadang hanya karena saudara belum mengerti kenapa, jangan kecewa dulu, jangan mengambil kesimpulan dulu. Tetapi teologi saudara itu bukan berdasar situasi dan kondisi, tetapi teologi kita harus berdasar apa? Firman. Harus berdasarkan karakter Tuhan. That God is good all the time. Dan Tuhan melihat saudara. Ini menunjukkan belas kasihan Tuhan. I see you. I feel you. I understand you. Mungkin saudara seperti Jan dan Ainin. Saudara merasa gak ada yang bisa mengerti saudara. Saudara merasa gak ada yang bisa memahami apa yang sedang saudara alami. Tapi let me tell you, Yesus mengerti. Yesus melihat saudara. Yesus memahami apa yang sedang saudara lakukan dan alami. Demonstrasi belas kasihan dan penghiburan Tuhan yang terbesar adalah Yesus Kristus. Dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu menunjukkan demonstrasi belas kasihan dan penghiburan adalah apa? Melalui pribadi Yesus Kristus. Dia gak cuman kirim Alkitab, dia gak cuman kirim kitab, dia gak cuman kirim nabi, dia kirim dirinya sendiri. Yang setuju katakan amin. Itu adalah pemberian yang terbesar, saudara. Lebih daripada terobosannya, lebih daripada kesembuhannya. Orang yang suci menyentuh yang kotor, maka yang bersih dan suci jadi kotor. Tapi untuk pertama kalinya, yang tahir menyentuh yang najis jadi suci. Untuk pertama kalinya, yang bersih menyentuh yang kotor jadi suci. Yang hidup menyentuh yang mati, yang hidup ini harus tercemari. Tetapi saat itu orang yang mati jadi hidup. Terbalik, ada sesuatu yang terbalik. Inilah demonstrasi belas kasihan penghiburan Tuhan yang terbesar melalui Yesus Kristus. Melalui kehadiran Kristus, Tuhan mengubah situasi yang hopeless menjadi apa saudara? Hopeful. Dengar saudara, waktu anugerah Tuhan menjamah kita, waktu anugerah Tuhan menjamah anak yang mati ini, dia hidup. Waktu anugerah Tuhan menjamah saudara dan saya, tidak mungkin seseorang dijamah anugerah Tuhan hidupnya tidak diubahkan. Waktu anugerah menjamah menyentuh kehidupan seseorang, orang itu pasti ditransformasi. Tidak peduli betapa hancur, tidak peduli betapa hopeless kehidupannya, tidak peduli betapa menyedihkan keadaannya. Waktu orang tersebut dijamah oleh anugerah Tuhan, hidupnya pasti berubah. Bukan hanya hidupnya yang berubah, bahkan orang-orang di sekelilingnya pun akan merasakan perubahan itu. Grace of God will always transform you. Setiap kita sebenarnya kalau mau jujur, ada kehancuran-kehancuran dan kerusakan-kerusakan yang ada di dalam hidup kita. Diizinkan Tuhan karena Tuhan mau jamah saudara. Karena Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada kebaikannya. Itulah yang dilakukan Yesus. Anugerah Tuhan mampu mengubah kesengsaraan kita menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berantakan, tetapi oleh anugerah Tuhan, melalui karya Kristus, apa yang hancur dapat dipulihkan lagi, diutuhkan lagi, dan bahkan dibuat menjadi baru. Bahkan nilainya jauh lebih daripada sebelumnya. Barang yang pecah semestinya udah gak bernilai, mestinya dibuang. Mungkin ada dari antara saudara merasa sepertinya hidupku hancur, hidupku dibuang. Tapi dengar, Tuhan tidak pernah membuang saudara. Anugerah Tuhan membuat saudara yang tidak berharga jadi sangat berharga. Listen. Kita semua mestinya gak ada harganya. Kita semua semestinya bobrok, hancur dan layak dihukum. Tetapi Tuhan yang paling berharga rela bayar harga supaya saudara dan saya yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Dengar. This happens actually. Why bad things happen to good people? Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Benar, ada sekali. Dengar, hal buruk terjadi pada orang baik hanya pernah terjadi sekali di dalam sejarah, yaitu di mana? Di salib. Yesus Kristus yang baik,
yang benar, yang mulia, harus mengalami hukuman yang jahat. Divonis salah meskipun dia tidak bersalah. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa dalam keadaan yang apa? Hina di atas kayu salib. Untuk apa dia melakukan itu? Supaya kita yang jahat, supaya kita yang bersalah, supaya kita yang hina dapat menerima kebaikan Tuhan, dapat menerima kebenaran Tuhan, dapat menerima kemuliaan Tuhan. Demonstrasi belas kasihan dan penghiburan Tuhan yang terbesar adalah Yesus Kristus.